Akhirnya Sila pun menerima karma dengan kejahatannya yang pernah ia lakukan kepada Almira. Dan di sini si Tarjo pun yang berbalik menyerang Sila karena si Tarjo pun yang tak terima atas perlakuan Sila kepadanya. Awalnya di sini Sila pun tengah berada di sebuah kafe menunggu sang suami tercinta yaitu Rapa. Namun ketika Sila dan Rapa tengah mengobrol manja, tiba-tiba Sila pun mendapatkan pesan dari Tarjo. Dan karena pesan tersebut di sini Sila pun terlihat sangat panik dan gugup, tidak ingin jika Rapa mengetahui jika dirinya pernah bersekongkol bersama Tarjo untuk mencelakai Almira. Tarjo pun menyapa Sila dan mengingatkan apa Sila masih ingat dengan Tarjo. Namun jika Sila tidak ingat, di sini Tarjo pun mengingatkan sekaligus mengancam kepada Sila. Jika Tarjo adalah orang yang menjadi saksi kunci ataupun mempunyai bukti-bukti tentang kejahatan Sila terhadap Almira, yang nantinya akan menyeret Sila ke penjara. Lalu di sini Sila pun sangat panik dan beranjak pergi meninggalkan Rapa yang beralasan jika Sila pun akan pergi ke toilet. Lalu di sini Sila pun menghubungi Tarjo dan terlihat Rapa pun merasa keanehan ataupun perubahan ekspresi wajah istrinya ketika menerima pesan. Lalu di sini Rapa pun bertanya-tanya pesan dari siapakah yang Sila terima dan tidak biasanya Sila bersikap seperti itu. Rapa pun diam-diam memperhatikan ataupun menyimak bagaimana Sila tengah bersembunyi dan menelpon seseorang. Dan yang selanjutnya terlihat Suci dan Aisyah yang sudah tak sadarkan diri karena kedinginan. Karena Suci dan Aisyah pun terkunci di dalam box yang berisikan es krim ataupun freezer yang membuat Suci maupun Aisyah membeku. Yang pada akhirnya setelah Suci pun sangat berusaha untuk menggedor ataupun memberitahu pengemudi jika dirinya terkunci di dalam box es krim tersebut, yang pada akhirnya pengemudi tersebut mendengar Suci yang meminta tolong. Lalu pengemudi tersebut pun memberhentikan mobilnya dan membuka box freezer mobilnya. Lalu betapa kagetnya pengemudi mobil box tersebut ketika melihat Suci serta Aisyah yang sudah tidak sadarkan diri karena tidak kuat menahan kedinginan di dalam mobil box freezer tersebut. Dan yang selanjutnya juga terlihat Sila pun yang mencoba bersembunyi dari suaminya dan tengah menghubungi Tarjo. Lalu di sini Sila pun bertanya apakah Tarjo akan mencoba memerasnya. Dan Tarjo pun tertawa dengan senangnya lalu mengatakan jika Sila menyiapkan uang untuk Tarjo, maka Tarjo pun akan diam dan semua akan berjalan dengan lancar. Namun di sini Sila pun mencoba dengan tegas kepada Tarjo untuk tidak macam-macam terhadap Sila. Namun di sini terlihat si Rapa yang masih penasaran dengan sikap Sila yang menurutnya sangat tidak biasa. Rapa pun berinisiatif jika dirinya pun harus bertanya langsung kepada istrinya tersebut, dan di sini Rapa pun beranjak pergi untuk menghampiri istrinya dan bertanya. Namun di lain waktu Tarjo pun yang tengah menelpon bersama istri Rapa ataupun Sila mengatakan jika dirinya tidak macam-macam. Namun di sini Tarjo pun hanya meminta satu macam saja, yaitu Sila pun harus menyediakan uang sebesar 50 juta atau Tarjo akan mengirim bukti-bukti tentang kejahatan Sila kepada Rapa. Bahkan Tarjo pun akan mengirim bukti tersebut ke polisi dan mengatakan bahwa Sila adalah otak semua kejahatan yang menyebabkan Almira jatuh ke jurang dan hilang ke sungai. Namun Sila pun yang mendengar ancaman Tarjo tersebut sangat kesal dan dirinya pun menyadari telah memelihara macan di dalam hidupnya. Namun di sini Sila pun tidak memiliki pilihan lain dan dirinya pun tidak bisa menolak Tarjo mentah-mentah untuk saat ini. Karena bisa-bisa
Tarjo pun akan nekat dan melaporkan Sila ke kantor polisi, dan dirinya pun takut jika bukti-bukti yang diberikan Tarjo akan menyeretnya ke kantor polisi. Rapa pun dari kejauhan memperhatikan istrinya tersebut dan merasa aneh mengapa istrinya menerima telepon sambil bersembunyi. Lalu di sini Rapa pun bertanya siapakah yang tengah menelpon istrinya tersebut. Rapa merasa jika sikap istrinya benar-benar mencurigakan. Lalu di sini Rapa pun mencoba menyelidiki sendiri dan mengikuti apa yang telah istrinya lakukan. Yang pada akhirnya di sini Sila pun berjanji akan bertemu dengan Tarjo. Lalu Sila pun meminta di mana keberadaan lokasi Tarjo kini berada. Dan yang selanjutnya terlihat Kinan pun yang datang menemukan di mana mobil box es krim yang di mana Suci dan Aisyah pun terkunci. Lalu di sini Kinan pun terlihat panik ketika melihat Aisyah yang sudah tidak sadarkan diri. Lalu Kinan pun bergegas membawa Aisyah ke rumah sakit untuk menyelamatkan Aisyah agar tidak terjadi ataupun dalam keadaan hipotermia. Lalu di dalam mobil di sini Suci pun sangat panik dan ketakutan karena Aisyah tidak bangun juga. Lalu yang selanjutnya juga di sini terpaksa Suci pun memberitahukan budenya yaitu Ibu Jihan tentang keadaan Aisyah. Namun di sini Ibu Jihan pun menangis, tidak ingin Aisyah karena Ibu Jihan yang pernah merasakan hancurnya bagaimana kehilangan Almira. Dan di sini Ibu Jihan pun yang sangat khawatir dengan keadaan Aisyah. Ibu Jihan pun sangat memohon dan meminta kepada Suci agar mengirimkan alamat rumah sakit di mana Suci dan Kinan membawa Aisyah. Lalu di rumah sakit terlihat Suci yang menangis dengan keadaan putrinya tersebut. Lalu Kinan pun teringat dengan Almira. Kinan yang tengah melihat Suci yang menangis. Namun yang selanjutnya Sila pun yang memiliki cara untuk menghadapi Tarjo. Dan setelah Tarjo mengirim lokasinya di mana dirinya berada, di sini Sila pun mengirim beberapa orang ataupun preman untuk menghadapi Tarjo lalu menghajar Tarjo. Di sini mereka pun bertemu yang akhirnya orang yang dikirim oleh Sila menghajar Tarjo. Yang pada akhirnya Tarjo pun kalah dalam pertengkaran tersebut dan terlihat Tarjo pun akhirnya jatuh tak berdaya karena dihajar habis-habisan oleh beberapa preman yang dikirim oleh Sila. Lalu tiba-tiba Sila pun datang dengan mobilnya dan menertawakan Tarjo, lalu mengingatkan kepada Tarjo untuk jangan macam-macam kepada Sila, karena Sila pernah akan melakukan apa saja untuk mengatasi orang seperti Tarjo. Di sini Sila pun menyuruh anak buahnya tersebut untuk mengambil handphone Tarjo dan mencari bukti tentang kejahatan yang berada di handphone tersebut. Dan setelah Sila mendapatkan apa yang dirinya inginkan, lalu Sila pun berlalu pergi dengan mobilnya, meninggalkan Tarjo yang sudah tak berdaya. Namun Tarjo bukannya takut dengan apa yang telah ia alami, namun di sini Tarjo pun lebih meradang dan memanas lagi, serta berjanji akan membalas dendam kepada Sila. Nah pemirsa, mungkin itulah sekilas informasi ataupun ulasan yang dapat channel ini hadirkan, dan bagi kalian yang masih penasaran dengan alur cerita selanjutnya, saksikan keseruan sinetron Suci Dalam Cinta yang tayang setiap hari pukul 19.40 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Sekian dan terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.